Saya pengen oleh pemerintah provinsi Riau. Dan terima kasih atas iring-iringan pemerintah rombongan Kabupaten Kota Provinsi Riau yang telah berkenan mendampingi dan mengawal iringan Ibu Menteri sampai di Kecamatan Lirik dalam keadaan sehat serta selamat. Sebagai ungkapan rasa bersukacita dan sebagai tanda putih suci.
Akan sirih berpinang-pinang, lambanglah ada usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Puspayoga, yang kami hormati Bupati Indragiri Hulu, yang kami hormati Deputi, yang kami hormati Kadis Pemda Provinsi Riau serta Kadis P3KB Provinsi Riau, yang kami hormati staf ahli bidang ekonomi Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Indragiri Hulu, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir dalam acara launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Provinsi Riau bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis 10 November tahun 2022. Kita akan rasa nasionalis kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kami, Allahumma ya Allah yang Maha Tunggal, khususnya umumnya Provinsi Riau sebagai negeri yang ramah perempuannya, kepadamu kami pasrah dan bertawakal atas semua karunia dan anugerah. Mampukanlah kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati SEMSI. Yang terhormat Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas P3AP 2KB Provinsi Riau. Yang terhormat para Bupati, Wali Kota Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota Provinsi Riau. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ibu Menteri sekaligus mengikuti kegiatan launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri beserta rombongan segenap masyarakat beserta seluruh Pemda Kabupaten Indragiri Hulu dengan ditetapkannya Desa Japura Kecamatan Lirik dan juga Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu sebagai dan juga bersama desa di Kabupaten Bengkalis sebagai desa model yang sebentar lagi akan di-launching secara langsung oleh Ibu Menteri sebagai salah satu kabupaten model desa ramah perempuan dan peduli anak. Sejalan dengan hal tersebut, maka kemudian kami menindaklanjutinya dengan menerbitkan keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPPS yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan juga berkelanjutan. Kami mengharapkan agar desa harus mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman khususnya kepada perempuan dan anak dengan memenuhi hak atas perlindungan dari bentuk kekerasan dan juga diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang ramah anak dan perempuan. Dan juga di Provinsi Riau pada periode pemilihan tahun 2020 saya bersama Bu Kasmarni adalah Bupati yang pertama di Provinsi Riau, alhamdulillah. Dan juga dapat kami sampaikan pada Dewan atau perwakilan rakyat itu dari 41 alhamdulillah perempuan Bu, dan juga kepala OPD ada 5 orang, yang mana satu adalah asisten administrasi pemerintahan, kemudian staf ahli, kepala dinas pemberdayaan perempuan, kepala dinas kesehatan, dan juga kepala dinas ketahanan pangan. Dan alhamdulillah kita berharap semoga Desa Japura dan Desa Batu Gajah ini menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain, khususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kami berharap kepada Ibu Menteri, Bapak Gubernur, mohon dukungan arahannya sehingga kami bisa melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik lagi. Ibu Hang Tua Laksamana Termasyur, Laksamana Laut dari negeri Melayu. Momentum launching ini diucapkan rasa syukur, perkuat sinergi demi kesejahteraan perempuan dan anak di bumi Indragiri Hulu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami menyampaikan salam takzim sekaligus permohonan maaf Bapak Gubernur, Ibu Menteri, dan kita semua yang hadir. Karena Bapak Gubernur tidak bisa hadir bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Sekaligus saya mohon izin kepada Ibu Menteri untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati, satu yang lalu ditetapkan sebagai model stakeholder terkait Provinsi Riau. Kami berharap untuk dapat melakukan hal serupa dan mereplikasikannya di dalam wilayah masing-masing. Karena sudah sejalan dengan amanat Sustainable Development atau SDGs-nya, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan serta memberdayakan Ibu Menteri beserta jajaran yang telah memilih Provinsi Riau sebagai salah satu daerah model percontohan desa ramah perempuan dan peduli anak. Kiranya melalui motto launching desa ramah perempuan dan peduli anak ini dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, serta pemerintah daerah tentang pentingnya peran, tugas dan kewajiban masing-masing dalam pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan pelindungan anak. Desa ramah perempuan dan peduli anak kita wujudkan terlebih dahulu, jadikan Riau sebagai barometernya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak namanya Ibu Bintang Puspayoga, orangnya bijak, santun lagi bijaksana. Perempuan dan anak, mari sama-sama kita jaga agar tercipta kemakmuran bangsa. Sama mendapat kemudahan dalam pelaksanaannya dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Kata Bu Bupati, kalau kita belum berpantun, belum afdol ya Bu ya. Sebuah pantun, beli pepaya di pasar, rasanya enak tiada lawan. Senang sekali hati saya bertemu Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati, kami banggakan, tentunya kebanggaan masyarakat Indragiri Sita Meliani, tentunya beserta jajaran Bupati Bengkalis atau yang mewakili daerah, Menteri PPA-nya minta bantuan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, apa kebijakannya kepada perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Nah, ini akan menjadi komitmen untuk kita dalam hal pemberdayaan dan pemenuhan hak anak. Juga Bapak Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu, dan tentunya anak-anak. Terima kasih Bu Bupati. Ini penyambutan yang luar biasa, penuh kekeluargaan, dari anak-anak sampai dengan lansia. Ini potensi masyarakat Indragiri Hulu ini luar biasa potensinya. Apalagi tadi ada rebana, ibu-ibu pengajian yang luar biasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan dalam rangka launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, satu kebanggaan, sekali lagi apresiasi. Nanti kalau bisa sebelum kita deklarasi, kita menari bersama Bu Bupati dengan ibu-ibu lansia tersebut ya. Dulu di tahun 2000 sampai 2008 saya menjadi ketua tim penggerak PKK di salah satu kota di Bali. Itu salah satu program prioritas yang kami lakukan adalah Posyandu Paripurna. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada para lansia. Kalau kita para lansia itu kita berikan kegiatan, inovasi, itu memperpanjang usia. Makanya Riau, demikian khususnya 2 kabupaten, baik itu Indragiri Hulu maupun Kabupaten Bengkalis,
yang menjadi model desa ramah perempuan dan peduli anak ini kami kembangkan. Tiada lain ketika kita melihat data dan itu adalah merupakan program nasional daripada pemerintah kita. Dan kalau kita melihat populasi jumlah penduduk kita itu 2/3 adalah perempuan dan anak. Suka tidak suka ketika kita bicara masalah peningkatan sumber daya manusia, perempuan dan anak bukan menjadi pilihan tapi menjadi keharusan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian yang menjadi penting di awal tentunya bagi relawan Sapa, Ibu Kades, Pak Kades. Nah, ini akan menjadi penting bagaimana data terpilah di tingkat desa itu akan menjadi penting sehingga intervensi kita tepat sasaran. Itu yang paling dalam. Kalau yang luar biasa, kemudian program-program inovatif yang sudah dilakukan oleh Ibu Bupati. Nah, mudah-mudahan tidak perlu kita menunggu lama bagaimana kita bisa mengatakan bahwa desa yang kita launching ini sudah menjadi desa yang akan menjadi model yang tentunya bisa direplikasi oleh kabupaten yang lainnya. Nah, inilah yang kami harapkan, mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin saya nanti lebih banyak ingin mendapatkan masukan melalui dialog dari Bapak Ibu yang hadir, demikian juga kalau ada dari anak-anak yang ada di sini yang tentunya kita akan sikapi bersama kegiatan-kegiatan apa, kebijakan-kebijakan apa yang bisa kita lakukan. Tentunya kami dari pusat, kalau kami di kementerian ini dengan tusi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, memang kami tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui dialog yang akan kita laksanakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Timbul lesap sarapan saya ada ikan patin dan durian. Terima kasih atas komitmennya Ibu Bupati dan jajaran. Nyambung dari 1000-an desa yang ada di Provinsi Riau, itu yang terbentuk hanya 11%. Nah, dari 11% ini kami masih kesulitan ya Bunda dengan komunikasi bersama Bapak Ibu pemimpin daerah maupun Bapak Ibu lurah camat yang ada di daerah. Nah, kami memiliki saran bahwasanya Bapak Ibu yang ada di daerah itu diberikan suatu pelatihan khusus, yaitu BIMTEK KHA Bunda. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kita, dan kita pun tidak canggung untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di daerah gitu. Soalnya pengalaman dari teman-teman, mungkin dari Ibu juga ada juga pengalaman bahwasanya dia gak diterima oleh Bapak Ibunya gitu, oleh Bapak Ibu lurah, kepala desa gitu. Jadi kayak tolak menolak. Kami bersyukur dari Kementerian PPA sudah sedang menyusun juknis, petunjuk teknis partisipasi anak dalam proses pembangunan. Pelatihan atau apa tentang sosialisasi narkoba, baik dalam bentuk sosialisasi dengan Kapolsek maupun dari agama, dari MUI, juga dari Dinas Kesehatan. Jadi kita sudah sampaikan aspeknya, aspek hukumnya, aspek kesehatannya, dan aspek agamanya. Jadi harapan kami sebelum ini terjadi lagi ke depan, karena narkoba luar biasa, sudah masuk bukan lagi ke desa, ke dusun-dusun, ke RT-RT. Jadi harapan kami, peran dari DPPA ini lebih masuk lagi ke bawah, ke desa-desa kami. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni, Bu, Kepala Dinas dari DP3AP 2KB Kabupaten Siak. Ini terkait APE sebenarnya, Bu, untuk saran ke depan terkait indikator APE. Nah, indikator APE kita sudah berusaha, Bu. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan, termasuk juga sosialisasi tentang 5 pilar yang harus dimiliki untuk penilaian APE. Tapi salah satunya adalah politik ini, keterlibatan politik
bagi perempuan. Karena kalau kita paksain, kita juga sudah ke kader-kader PKK dan semuanya untuk berani berbicara dan berpolitik. Tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah suara. Jadi kalau bisa untuk indikator ke depan, jangan jumlah yang duduknya, Bu, tetapi bagaimana pemerintah kabupaten itu sudah mengupayakan untuk membuat perempuan itu berani berpolitik. Pelakunya 6 orang, 5 diantaranya anak-anak. Korbannya juga anak-anak. Dari catatan saya itu sudah menjadi tahanan hakim setelah dilimpah oleh Kejari Indragiri Hulu. Nah, kita ini kan banyak nih Bu kegiatan seperti ini. Di mana letak salahnya ini Bu? Kenapa ini terus terjadi? Nama saya Yanti, saya dari Pahut, perempuan kepala keluarga. Di sini saya akan menyampaikan dengan adanya JRPPA, saya terbantu juga mengembangkan usaha saya. Terus saya mau bagaimana perempuan di desa saya yang berjumlah 92 orang supaya lebih maju untuk mengembangkan usaha. Apa saja yang perlu lagi kami lakukan di sekolah sehingga kami bisa tim SAPA ini, tim sahabat perempuan ini dan peduli anak ini bisa lebih mengayomi masyarakat di Desa Batu Gajah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka pernikahan dini cukup tinggi di Desa Japura ini, dan setelah SAPA ini dibentuk, alhamdulillah berkuranglah angka pernikahan dini dari Ibu Menteri tentang relawan SAPA kami. Dan satu pertanyaan bagi kami, bagaimana dispensasi umur nikah anak di bawah umur? Terima kasih. Bu Bupati di awal susah banget, Bapak Ibunya mau bertanya, semakin semakin panas, ternyata setelah dipancing banyak yang ingin disampaikan. Nah ini kalau Bapak Ibu mau bersuara, ini kan artinya komitmennya ada untuk apa yang kita akan lakukan ke depan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berkaitan dengan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini memang kita mulai kembangkan di tahun 2021, itu baru percontohan 10. Di tahun 2022 ini kita kembangkan di merata di 33 provinsi selain DKI. Kalau DKI kemarin kelurahan serentak itu kita launching, dan itu pun semangatnya dari Bapak Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu itu luar biasa. Nah di 33 provinsi, kemudian di masing-masing provinsi itu ada 2 kabupaten, di masing-masing kabupaten ada 2 desa. Nah yang menjadi kriteria utama kami itu adalah sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. Artinya apa? Kita melihat di kabupaten itu bupatinya sama wali kotanya perempuan tidak. Kalau tidak bupati wali kotanya perempuan, kepala desanya harus perempuan. Kalau tidak ada baru. Bukan berarti, mohon maaf bapak-bapak yang hadir di sini, kami bukan bermaksud memarginalkan laki-laki, tapi sekali mendayung beberapa pulau terlampaui, kami sampaikan kami melihat sejauh mana ketika perempuan itu menjadi pemimpin. Karena ini salah satu kenapa kami kembangkan Desa Ramah Perempuan. Di awal kita melihat tadi salah satu pertanyaan berkaitan dengan perkawinan anak yang tinggi di beberapa daerah. Kami bertemu secara virtual dengan kepala desa perempuan. Kita kembangkan percontohan dari kepala desa perempuan ini melalui strategi perdes, kemudian diikuti dengan program dan kegiatan di beberapa daerah mampu menihilkan perkawinan anak. Di tingkat kecamatan, apalagi desa kelurahan. Di tahun ini targetnya di semua desa terbentuk, makanya sekaligus sudah Bunda sampaikan sekali pembentukan forum genre di tingkat desa, sekaligus pembentukan adalah forum anak di tingkat desa. Mudah-mudahan ini akan mendorong sehingga akan mempercepat bagaimana pemenuhan hak anak, terkhususnya hak partisipasi anak ya ikut berperan di dalam pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, itu akan menjadi penting. Indragiri Hulu ini kekuatannya ada di Bupati mengeluarkan perbu, ya udah selesai, di desa itu akan terbentuk forum anak. Nah ini kan anak-anak itu mereka lah yang paling tahu
solusi permasalahan apa yang mereka inginkan, DRPPA yang bersinar. Yang kita launching itu adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bersih narkoba. Itu kita turun bersama BNN. Nanti Bupati, ini kan ada BNN di tingkat provinsi, demikian juga ada di tingkat kabupaten. Dan kepada BNN terkait dengan di model desa yang ada di Indragiri Hulu, kalau permasalahannya memang seperti apa yang disampaikan datanya, kami akan lebih intenskan turun bersama-sama dengan BNN. Keterwakilan perempuan, nah ini akan menjadi penting Bu, menjadi salah satu indikatornya. Kenapa menjadi penting? Nah ini akan menjadi motivasi bagi para perempuan. Sebenarnya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah aib lagi. Sehingga kasus-kasus kekerasan yang muncul belakangan ini banyak sekali kasus-kasus lama yang terungkap. Nah ini adalah menjadi PR. Di sini ada Pak Kapolres, ada Kajari, aparat penegak hukum. Nah ini akan menjadi tantangan bagi kita semuanya. Apakah bagaimana terungkapnya kasus ini bisa kita tangani secara cepat dan tuntas. Nah tentunya tadi apa yang menjadi catatan dari rekan media ini akan menjadi penting. Kita katakanlah Kementerian PPA ini yang salah satu penugasan daripada Bapak Presiden dalam penanganan isu kekerasan. Nah kita tidak mau menjadi pemadam kebakaran, menyelesaikan di hilir saja, hulunya akan menjadi penting. Ada pertanyaan dari wartawan, sebenarnya wartawan ini sudah merasuk ke hatinya untuk ikut memberdayakan perempuan, ikut melindungi perempuan dan anak yang ada di Indragiri Hulu ini. Karena kehadiran media itu akan menjadi penting untuk kita ajak bersama-sama dalam hal melindungi perempuan dan anak. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Mama pergi mencari makan, dapatkan ikan di Sungai Siak. Mari bersama kita wujudkan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Buang durian, buang manggis, cukup sekian, terima kasih. Anak di Desa Japura, Kecamatan Lirik, dan Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Punyung, Kabupaten Indragiri Hulu. 2. Memfasilitasi tersedia peraturan desa tentang DRPPA. 3. Mengintegrasikan DRPPA ke dalam dokumen perencanaan penganggaran desa, RPLMD, RKPD, anggaran dana desa, dan lain-lain. 4. Melakukan langkah-langkah kontras dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan bagi pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi desa ramah perempuan dan peduli anak. 6. Melaporkan perkembangan pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak kepada Kepala Daerah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala. 2022. Komitmen bersama dukungan pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini merupakan janji untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Japura, Kecamatan Lirik, dan Batu Gajah, Kecamatan Pasir Punyung, Kota Kabupaten Bengkalis, dengan memfasilitasi tersedianya peraturan desa tentang DRPPA dan melakukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan bagi pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi desa ramah perempuan dan peduli anak, serta melaporkan pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak kepada Kepala Daerah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala.
setelah penandatangan ini bersiap-siap kepada perwakilan. Perwakilan yang akan diserahkan silakan untuk mengambil tempat posisi. Nanti setelah yang telah selesai yang harus kita Selamat terus karyanya diterapkan ya. Bu Menteri, boleh satu pertanyaan, Bu? Boleh satu pertanyaan, Bu? Setelah Ibu meninjau Kabupaten Indragiri Hulu, kembali ke Jakarta, kira-kira apa lagi yang akan Ibu bawa ke Indragiri Hulu ke depannya, Bu? Bukan bawa ya, justru kami menyampaikan apresiasi semangat Ibu Bupati dengan inovasi, kreativitas yang luar biasa melalui kebijakannya dalam pemberdayaan perempuan, demikian juga dalam hal pemenuhan hak anak. Nah, terkait dengan ini perlindungan pemenuhan hak, di sini kan sudah bagus ya berkaitan dengan kebijakan, beberapa kegiatan yang dilakukan, yang kita tahu tadi disampaikan Kabupaten Indragiri Hulu ini sudah mendapatkan predikat Indian. Ini sekarang tinggal upaya-upaya yang lebih masif lagi, tentu tidak bisa Ibu Bupati sendiri. Ini perlu kehadiran masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, demikian juga dunia usaha yang ada di sini ikut bergotong royong membangun kabupaten ini, khususnya dalam hal pemberdayaan dan pemenuhan hak anak yang ada di sini. Satu pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana keramahan Bupati kami, Bu? Nggak perlu ditanyakan lagi lah, penuh kekeluargaan, dan baru hari ini kayaknya bukan orang lain bagi saya, dan saya optimis lah model yang kita wujudkan di kabupaten ini akan cepat kita bisa wujudkan, yang nantinya kita harapkan direplikasi oleh desa-desa yang lainnya yang ada di kabupaten ini. Baik, Bu, terima kasih, Bu.